دمعت عيناك شوقا ومن طيب تذوب تعيش. صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل عليه وعلى آل سيدنا محمد. مع السلام في أماني شيخنا الله ربي الأمر بروحنا يا ربنا. مع السلام في أماني شيخنا الله ربي الأمر بروحنا يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi khalaqal mauta wal hayah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi man la nabiyya ba'dah, faballagha ar-risalah wa adda al-amanah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim bi ajalli salawati ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammad wa salawatullah alaihi bihusnil jamili al-malih as-salih al-fasih khair khalqi amma ba'du. Yang saya muliakan para masyayikh, para tokoh agama, minal ulama, dari para pengajar, dari para pendidik, murabbi ruhina, jami'i masyayikhina, sahibul wilayah terkhusus yang mengajar di masjid ini. Masjid apa? Nahdlatul Ummah. Dan yang mengajar di majelis ta'lim di wilayah komplek Pengaban Sili Asih PSA. Kita doakan semoga para guru, para masyayikh, para penerus risalah An-Nabawiyah
Semoga mereka semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah, dimenangkan dakwahnya oleh Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kesabaran, ketabahan, kekuatan zahir wa batin. Kita jamaahnya, kita muridnya, kita pengikutnya, semoga dijadikan pengikut jamaah yang istiqomah, yang di dunia bisa bersama-sama terus dengan para guru. Tujuannya adalah memiliki guru, karena guru memiliki guru, dan guru bersambung kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Dan setiap guru mempunyai hubungan, karena mereka adalah pewarisnya para nabi. Al-ulama min warasatil anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Akrimul ulama fa innahum indallahi kuramaul mukramun. Faman akramahu akramallah, faman ahanahu ahanallah. Barang siapa yang memuliakan ulama, maka akan dimuliakan oleh Allah. Dan barang siapa menghinakan para ulama, mereka akan mendapat kehinaan dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Di tempat ini saya yakin semua para pecinta ulama. Buktinya apa? Pengajiannya begitu luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ada sponsor dari smartphone, ada dari teman-teman dari Al-Maksum, teman-teman dari Midsok. Ngerti itu di sana itu. Rabbani, ada Magnum Max. Wah, berarti panitia semuanya dibekalan rokok kabeh jika nama. Kita doakan semoga teman-teman sahabat-sahabat kita yang mendukung acara ini, Allah berikan kemudahan dalam segala urusannya, bisnisnya dilancarkan oleh Allah, diberikan kemakmuran dan rezekinya diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Para pemuda, para pemudinya yang ikut berpikir keras memikirkan acara yang begitu sangat luar biasa ini, dari beberapa hari, jauh-jauh hari sudah rapat, sudah musyawarah bagaimana cara acara ini sukses, dan alhamdulillah kita lihat acara ini sukses dan insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tepuk tangan untuk para pemuda dan para pemudinya. Bapak RT dari keseluruhan komplek, Bapak RW, ada berapa RW Pak? Oh iya, semuanya ke RT-an, ke RW-an, Allah berikan panjang umur, sehat walafiat Bapak RT, Bapak RW. Bapak lurahnya ada enggak? Bapak lurah hadir, alhamdulillah nyumbang tuh. Orang doakan sing bisa rezekina banyak, biar nanti nyumbangnya juga banyak. Mana Bapak lurah teh aya? Naik Pak Lurah, kadia Pak Lurah. Dari situ alhamdulillah, terima kasih. Jazakumullah khairan katsira Pak Lurah, sehat walafiat, mudah segala urusannya. Kalau saya dengar Pak Lurahnya datang, pejabatnya datang, senang saya. Karena kenapa? Inilah berarti dia orang-orang yang benar, datangnya bukan ada maunya. Biasanya teh datangnya ada maunya, kerhoyong dicolok. Hari ini dicolok mah lari kayak cilok. Ya betul. Kita doakan para pejabat kita yang nyalon ini, semoga yang jadi menjadi pejabat yang amanah. Amin ya rabbal. Ma'asyiral muslimin, ayyuhal hadirin wal hadirah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti Anda mendapatkan gelar duyufur Rasul, tamu-tamunya Rasulullah sallallahu alaihi. Kalian adalah tamu-tamunya Nabi yang dipilih oleh Allah. Lisan kalian bisa menyebut nama kekasih Allah Sayyiduna Muhammad, membaca salawat, membaca zikir. Ini suatu yang sangat anugerah, yang sangat luar biasa.
Dalamun di imah mah mual bisa solawatan teh cicing we urang meureun terus. Di dia mah di lapangan dudukna kayak gitunya, tapi orang bisa solawatan sarengan. Ieu teh sangat luar biasa anugerah ti Allah Ta'ala. Kita bisa seperti ini berarti ini adalah manusia-manusia pilihan Allah. Kalau Allah tidak memilih Anda, Allah tidak akan memampukan Anda untuk lisannya basah membaca solawat kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Allah ridha namanya disebut, Allah ridha nama kekasihnya disebut. Berarti ketika Anda membaca nama-nama Allah dengan zikrullah, membaca nama Nabi Muhammad, berarti itu adalah satu anugerah yang paling besar di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Angkat curugna sadayana. Mana curugna? Angkat. Lu tengah angkat berarti eta teh boketek. Sing tarik suantena siap. Eho. Ini suara saya agak apa? Serak kering. Bismillah. Allahu. Mana suaranya? Allahu. Semuanya Allah.
وجوار الهادي محمد يا طيبة جئت بصفا برسول الله بروضة سكن التراب وجوار صلوا على محمد يا رسول سلام عليك سلام عليك يا حبيبي نبي السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قمر سيدنا النبي قمر lambaikan kedua tangannya mana suaranya Wahai Jamil, wahai Jamil, Allah Jamil, Allah Jamil, Sayyidina وكف المصطفى كالورد نادي وإبره يبقى إذا مست أيادي يا رب يا رب محمد ونوها محمد ونوها حبيب الله خير البرايا من تمنى
Allahumma sholli Muhammadin fil qulubi wa afiyatin abdan Ya Rob, apakah ada yang lebih daripada kita menyebut nama Allah, kebahagiaannya, ketenangannya? Allah dialah yang menciptakan kita, yang memberikan kita hidup dan yang mematikan kita. Dialah Allah yang maha mendengar, dialah Allah yang maha melihat, dialah Allah yang menjadi dalang di setiap kehidupan manusia. Dialah Allah yang menghendaki sesuai dengan kehendaknya. Dan salah satunya adalah kita diizinkan oleh Allah, diringankan oleh Allah. Lisan yang biasanya berat berzikir, lisan yang biasanya berat bersolawat, tapi hari ini, malam ini sangat ringan lidah kita. Zikrullah, fadzkurullah, kata Allah. Kamu sebut namaku, kata Allah, la'allakum tuflihun, agar supaya kalian semuanya menjadi orang yang beruntung. Insya Allah pulang dari sini semuanya jadi orang yang beruntung, orang mulia, dihapus dosanya, diberkahkan rezekinya, punya anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, punya keluarga, rumah tangga kita jadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Rabb, la taqta' rajana, jangan sia-siakan harapan kami, setiap kami yang hadir ke sini ya Allah, yang belum punya pekerjaan semoga dicepatkan oleh Allah memiliki pekerjaan yang pantas dan yang mendapatkan rezekinya, rezeki yang barakah. Yang belum punya jodoh, Allah berikan jodoh yang saleh atau yang salihah. Yang mungkin terbelit dengan hutang, ayah nusuk hutang ke Bang Emok, ayah nu mana orang nanti nu mana? Awas eren ya. Ulah deui ya. Jangan. Tapi kita doakan malam ini di acara Maulid Rasulullah ini, mereka semua yang punya hutang semoga Allah mampukan bayar hutangnya.
Ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Duyufullah wa duyufun nabi. Para tamu-tamu Allah dan para tamu-tamu Nabi, para pemuda dan para pemudi yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa kita harus mengadakan Maulid Nabi? Maulid Nabi itu adalah satu momen perayaan yang diacarakan seperti ini namanya momen perayaan. Kenapa harus dirayakan kelahiran Nabi itu? Orang kalau mau merayakan berarti orang itu berarti bahagia. Bukankah Anda punya anak bahagia? Ingat saat seorang ibu mengandung 9 bulan 10 hari. Ketika itu ibunya melahirkan anak, sakitnya luar biasa, betul? Apalagi kalau ketika disesar, setelah disesarnya sakitnya bertubi-tubi, lebih sakit daripada normal, betul? Tapi saat seorang bayi itu ada di pangkuan seorang ibu, seakan-akan rasa sakit itu hilang. Wahai anakku, ibu mengatakan, yang paling sakit itu bukan saat aku melahirkanmu, tapi yang paling sakit itu adalah ketika engkau menyakiti hatiku. Jangan sekali-kali menyakiti hati seorang ibu yang mengandung dan yang melahirkanmu. Cukup, engkau sudah menjadi beban. 9 bulan kau ada di kandungan seorang ibu. Cukup, engkau sudah menjadi beban saat ibumu melahirkanmu. Cukup, engkau sudah menjadi beban bagi ibumu menyusui dan membesarkanmu. Cukup, itu semuanya. Jangan kau tambah dengan rasa sakit hatinya dengan mulut-mulut kasarmu, sentakanmu. Kau melanggar perintah ibumu. Sehebat apa engkau? Andaikan kau orang yang hebat punya pangkat, secepatnya Allah akan angkat pangkatmu dan Allah akan hinakan dirimu bagi engkau yang pernah menyakiti ibu dan tidak pernah sadar itu. Sehebat apa ibadahmu? Kau ibadahnya luar biasa, ngajinya kemana-mana, sholat tahajud di malam hari kau terus bangun dan istiqomah melakukannya. Baca Quran kau hatam mungkin sebulan sekali atau lebih daripada itu. Tidak ada manfaatnya bagi Allah. Ibadahmu tidak ada nilainya bagi Allah di dalam ibadahmu ketika kau belum memberikan yang terbaik untuk ibumu, dan saat itu kau masih menjadi anak yang menyakiti hati ibumu. Lah, jangan kau lakukan itu pada ibumu, karena ibu adalah manusia yang Allah ciptakan di alam dunia seperti Tuhan. Apa dalilnya? Nabi berkata, Nabi bersabda, andaikan umatku dibolehkan untuk menyembah manusia, kata Nabi, maka akan aku wajibkan manusia untuk sujud dengan ibunya. Cuman manusia itu nggak boleh sujud sama manusia. Makanya ada bahasa sungkem. Apa? Sungkem. Kalau sujud nggak boleh, tapi kalau sungkem boleh. As-Sayyid Ali Zainal Abidin, cucunya Nabi Muhammad, dalam salah satu hikayah kisahnya beliau adalah orang mulia, dimuliakan oleh Allah, hafal Al-Qur'annya, hafal hadisnya, ahli ibadahnya. Beliau mengatakan, aku memiliki kemuliaan bukan karena aku cucunya Nabi. Aku memiliki kemuliaan bukan karena aku hafal Quran dan hafal hadis Nabi, bukan karena aku banyak ibadah, tapi aku yakin kemuliaan itu karena apa yang aku lakukan. Apa yang dilakukan oleh Syed Ali Zainal Abidin? Beliau kalau ketemu sama ibunya gak pernah lebih tinggi tempatnya, gak pernah lebih tinggi badannya dengan ibunya. Nunduk kalau bertemu di hadapan ibunya. Beliau kalau ketemu sama ibu, yang diambil pertama kali bukan tangannya, tapi dia cium kakinya. Dia katakan, kenapa aku mencium kaki ibuku? Karena surga ada di telapak kaki ibuku. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita doakan pertama ibu kita yang masih ada, semoga Allah panjangkan umurnya. Saat ini ibu saya sedang sakit. Tadi nelpon sama saya, doakan nak, ibu sedang sakit, jantungnya ibu kumat, doakan.
Doakan ibunda saya dan ibu kita semuanya, semoga Allah sehatkan, Allah berikan panjang umur. Demi Allah, saya sudah kehilangan seorang ayah, ya. Saya sudah kehilangan seorang ayah. 4 tahun saya ditinggal oleh ayah saya. Apa yang saya rasa? Menyesal kalau sudah tidak ada. Lebaran tiba, mudik ke Jawa Timur. Saya orang Jawa Timur, Bu, Pak. Orang Jawa Timur, orang jauh. Kalau lebaran saya mudik ke sana. Itu yang paling menyedihkan bagi saya. Waktu saat dimana tidak akan bisa terulang lagi. Apa itu? Ketika saya biasanya bertatap muka, bercakap-cakap dengan seorang ayah, tapi 4 tahun ini saya hanya bisa ziarah kubur, berada di atas makamnya, bicara sendiri, melihat nama di batu nisan. Yang ada hanyalah penyesalan kalau sudah nggak ada, Kang. Penyesalan kalau udah nggak ada. Jangan sia-siakan kalau masih ada. Sebelum orang tuamu dibungkus dengan kain kafan, paman saya bilang, Fik, kehilangan seorang ayah tidak ada apa-apanya daripada kehilangan seorang ibu. Jika kau sampai kehilangan seorang ibu, maka sesungguhnya dunia ini sudah tak lagi berarti untukmu bagi engkau yang kehilangan ibumu. Itu yang dirasakan oleh Imam Hasan Al-Bisri. Imam Hasan Al-Bisri ketika ibunya meninggal dunia menangis menjerit-jerit. Didatangi oleh sahabatnya, ya Hasan, kau ini orang alim, kau ini orang soleh, bukankah dilarang ketika ibumu meninggal dunia kau menangis? Apa kata Imam Hasan? Demi Allah, aku tidak menangis karena jasad ibuku yang sudah dibungkus dengan kain kafan, tapi aku menangis karena surga yang berada di depanku. Biasanya dia ada denganku, dia sudah tak lagi bersama denganku. Ketika ada ibumu, ada surga di hadapanmu. Paham? Kalau masih ada ibu, ada surga di hadapanmu. Doa ummuka ka doaul anbiya li ummati. Doa ibumu itu seperti doa para nabi. Kau tidak akan temukan manusia yang seperti ibumu. Kau bertemu dengan kiai, kau cium tangannya, kau muliakan dia, itu bagus. Itu pekerjaan amalan yang luar biasa. Kau berziarah ke makam wali, mungkin kau pernah ketemu dengan wali, ulama, tapi mereka semuanya tidak akan pernah sama kedudukannya dengan ibumu. Ibumu adalah orang yang diciptakan oleh Allah satu-satunya untukmu. Bukan hanya doanya, ucapannya akan nyata jika dia berkata yang baik atau yang buruk kepadamu. Saya pesan sama ibu yang ada di sini, ya, karena saya lihat di sini banyak pemuda dan pemudi. Awas, kalau sakit hati sama anaknya jangan berlama-lama ya Bu ya. Kalau sakit hati, pernah dikecewain sama anaknya, jangan lama-lama Bu. Itu Anda yang kecewa, itu Anda yang sakit hati. Demi Allah, ditutupnya pintu kasih sayang Allah. Kenapa masalah itu bertubi-tubi? Kenapa tak kunjung sukses? Kenapa tak kunjung kita menjadi orang yang mulia, bahagia seperti yang lain? Kenapa rumah tangga kita selalu bertubi-tubi masalahnya? Kenapa pekerjaan kita selalu bertubi-tubi masalahnya? Ada masalah terus dalam hidup ini. Lihat bagaimana engkau memperlakukan ibumu. Karena kebanyakan masalah itu datang dan didatangkan oleh Allah jika engkau punya masalah dengan ibumu. Hati-hati dengan ibu ini. Ibu itu bisa jadi surga, ibu itu bisa jadi neraka bagi anaknya. Roma Irama kan gitu ya. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Gitu cek orang matanya. Meskipun saya bukan tukang dangdut mah itu ngerti ya. Karena kenapa? Hati-hati, kadang-kadang orang tua itu nggak jaga lisan. Maneh teh mau dibawang pisan.
Kadang-kadang ngomongnya kotor ke anak-anakmu, kotor anakmu jadi seperti itu, mungkin juga karena lisanmu wahai seorang ibu. Yuk, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, siapapun yang masih punya orang tua, kita jaga, kita lindungi, kita sayangi. Kesempatan kita untuk berbakti tidak akan ada kedua kalinya. Tidak. Kalau sudah diambil oleh Allah, kau akan menyesal. Kau akan menyesal. Kau tidak akan bisa menghidupkan lagi orang tuamu. Yang hidup semoga panjang umurnya, yang sudah meninggal dunia semoga Allah ampuni dosanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Rahatil at-tayyar tashdu ilayalil maulidi wa bariqun nur yabdu imani ahmadi. Mana suaranya? Rahatil الديار تشهد في ليالي المولد وبريق النور يبدو بمعاني أحمد bariqun nur yabdu imani ahmadi وبريق النور يبدو imani ahmadi ilayalil maulidi ilayalil maulidi. Abdullah nama semuanya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib pakainya Abu Talib pamannya Khadijah istri setia Fatimah putri tercinta semua bernasab mulia dari Quraisy. ternama Inilah kisah sang Rasul. yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul Yang penuh suka duka. yang penuh, Suka duka. oh yang penuh. Suka duka. 2 bulan Di kandungan wafat ayah andanya, tahun gajah dilahirkan yatim dan kakeknya, sesuai anak yang ada disusui Halimah. 6 tahun Usianya wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, kisah sang Rasul yang penuh suka duka, penuh suka duka. yang penuh Suka duka. 8 tahun Usia kakek meninggalkannya, Abu Talib pun menjaga paman beli membela saat kecil mengembala, dagang saat remaja, umur 25. beristri Khadijah. Inilah kisah sang Rasul Penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul Yang penuh suka duka. Yang penuh suka duka. Yang penuh suka duka. di umur ke-30 Mempersatukan bangsa. meletakkan batu Aswad mulia genap 40 tahun mendapatkan di sana. Ia pun menjadi Rasul. akhir para anbiya. Inilah kisah sang Rasul Yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul Yang penuh suka
kelahiran anak kita saja membuat kita bahagia, padahal anak kita belum tentu membahagiakan kita. Betul? Kalau kelahiran anak kita saja, kita sebagai orang tua, ayahnya siang malam, pagi pulang sore, kerja, cari nafkah, nyekolahin anak. Belum tentu anak itu kalau sudah sukses, dia membahagiakan orang tua. Buktinya apa? Banyak orang yang sukses, banyak orang yang punya gaji besar, padahal yang menjadikan besar itu adalah orang tua. Tapi ketika dia disuruh berbagi, banyakan mana istri sama orang tua? Istri saya, nggak ngomongin siapa, saya kalau dapat rezeki, yang nerima amplopnya itu istri saya. Yang saya naik mobil banyakan itu saya punya mobil, yang nikmatin mobil saya banyakan istri saya. Saya punya rumah, yang diam di rumah istri saya. Betul? Ibu saya mah sesekali menikmati apa yang saya punya. Itulah akhir cerita. Kita besarkan anak kita belum tentu sesuai dengan harapannya. Oh, nanti kalau anak saya sudah sukses. Oh, nanti kalau anak saya sudah kerja, saya sekolahkan dia, saya kuliahkan dia. Nanti saya berharap kalau dia sudah punya bayaran, nanti bayarannya dikesayain. Min, nggak mungkin. Mual ka ibu, mual ka bapak, ka saha, pamajikan. Lalu sedap. Ini di akhirat, ini di dunia, Bu. Sebagai mana saya punya jamaah, Bu. Pak, ada jamaah saya itu orang kaya. Sering saya cerita di pengajian-pengajian ini. Saya punya jamaah orang kaya. Dia seorang wanita tua yang tinggal di rumah besar. Mobilnya mewah, pembantunya di rumahnya banyak. Suatu ketika ibu ini sakit. Masuklah ke rumah sakit, dirawat. Ketika sudah dirawat, saya menjenguk ibu ini ke rumah sakit. Wah Allah, itu rumah sakit kamarnya kayak hotel, Bu. Rumah sakit itu tempat tidurnya yang sakit, si ibu itu bisa digerak-gerakin. Cit, yang dibawa balik tapi sian dilaporkan gitu. Itu rumah sakit ada kursi sofanya, ada TV-nya. Wah, di rumah sakit teh kamar mandi nak aya non cai nu ngocor ti luhur teh shower. Bahkan hari tama saya teker pipis hese cebokna. Bingung kumaha ieu teh. Geus nongkrong saya teh. Bingung ieu kumaha obehna ieu teh. Ternyata dipencet cus. Rumah sakit eta teh. Wah, luar biasa fasilitasnya, Bu. Tapi ketika saya menjenguk si ibu ini, apa yang terjadi, Bu? Ibu ini nangis. Dia bilang sama saya dengan badan yang sudah terlentah. Dia bilang, Gus Rofi, terima kasih sudah menjenguk Ibu Haji. Ya Bu Haji yang sehat ya. Dia nggak mengucapkan kalimat amin, malah dia nangis. Bu Haji kenapa nangis? Dia bilang, Gus, jangan doakan saya sehat, jangan doakan saya sembuh ya. Jangan doakan saya panjang umur, doakan saja sekarang saya cepat mati. Saya bilang, Bu, kenapa ibu minta mati? Dia cerita sama saya, kemarin Ustadz, kemarin Gus, anak saya kumpul di sini, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Saya punya anak 4 sukses semuanya, Gus Taufik. Ada yang di luar negeri, ada yang di luar kota. Jarau anak ibu teh. Kemarin hari Minggu teh karempal di daya sadayana. Tapi pas saya sadayana teh. Kenapa Bu Haji, apa yang dipertekankan oleh mereka? Saling tuding, saling nyalahkan. Sok atuh tungguan ibu teh. Iya makan saya jauh. Ada yang karena jauhnya, ada yang karena sibuknya. Walhasil anak saya tidak punya waktu untuk saya, hanya punya waktu hari Minggu, Senin, Selasa, Kamis, Rabu ya, Kamis, Jumat, Sabtu. Mereka tidak bersama dengan saya. Dia katakan, saya pikir harta bisa membahagiakan.
Saya pikir rumah besar bisa membuat saya bahagia. Bahkan saya pikir dengan harta saya beli apapun dan saya bahagia. Ternyata kalau sudah tua kayak gini mah Gus, butuh harta, butuh anak. Coba anak saya kayak Gus Rafiq ya, mungkin dia akan datang menemani saya. Betul, karena Gus Rafiq mah gak punya pekerjaan. Ya, kadang-kadang yang nganggur itu loh Bu, nanti yang bakti sama ibu. Iya, yang ibu sepelekan pekerjaannya, maneh mah gawe teh teu jiga lancekna, maneh teh duit teh teu jiga lancekna. Belum tentu nanti kalau Anda sakit, Anda tua renta, Anda rapuh dan ripuh, anak yang Anda sepelekan itu loh, anak yang Anda banding-bandingkan dengan kakaknya itu loh, gara-gara pekerjaannya kurang layak itu loh, belum tentu dia yang akan berbakti kepada Anda. Anak yang sibuk itu akan meninggalkan Anda. Ini Bu, anak yang kita lahirkan, yang kita harapkan nanti kalau sudah besar, nanti kalau dia sudah sukses, membahagiakan kita. Mungkin dia bisa berbagi uang dengan kita, tapi dia tidak akan bisa berbagi kasih sayang. Kita mah butuh kasih sayang. Ya, uang bukan segalanya. Sok taroskeun ke pamajikan. Butuh duit, butuh kasih sayang. Wah, matre ya Mai. Itu duit cuma. Bu, diberi duit ku salakina teh 10 juta sebulan. Tapi salakina teh selingkuh wae. Hah? Mau gitu enggak? Gak mau. Bu, di pasihan imah gede, duit oba, tapi salakina tara di imah. Mau gitu? Baik, cenah. Urang oge bisa selingkuh cenah. Sarwana begitu teh. Ternyata uang bukan segalanya, apalagi nanti jadi orang tua Bu. Anda akan tua, Anda akan rapuh. Suatu saat ketika Anda sudah tidak bisa berjalan, Anda butuh tangan mereka. Suatu saat ketika Anda tidak bisa makan dengan tangan Anda sendiri, suatu saat Anda membutuhkan uluran tangan anaknya. Kita pernah gak berpikir gimana nanti ketika kita sudah tua renta? Kita pernah gak berpikir gimana nanti ketika kita sudah mati? Kita pernah gak berpikir gimana kalau kita sudah sakit gak bisa bangun? Mau kemana kita? Dengan siapa kita? Si ibu ini yang kaya raya, yang duitnya banyak, yang anaknya sukses, dia pengen mati gara-gara apa? Gus, mah haji mah, bu haji mah, hoyong mau teh, bung, ningali budak pas ya gara-gara ibu. Mereka itu bertengkar gara-gara ibu. Apa yang dipertengkar kalau mereka? Bukan harta, tapi waktu. Makanya yang paling mahal itu bukan benda, ya. Yang paling mahal itu adalah waktu, karena waktu tak akan terulang kembali. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ini yang mereka bahagia dengan kelahiran anaknya, dirayakan ulang tahunnya. Dia cinta kepada istrinya, dirayakan ulang tahunnya. Dia cinta kepada anaknya, dirayakan ulang tahunnya. Padahal anak yang dirayakan ulang tahunnya, istri yang dirayakan ulang tahunnya, belum tentu di masa depan sesuai dengan harapan. Tapi kalau kelahiran Nabi dirayakan, kalau Maulidun Nabi dibesarkan, panggungnya luar biasa. Subhanallah, orangnya semangat. Mana tadi lampu teh? Nah, parem lampu teh. Paya belah ditutah, disorot. Wah, meriah muludan teh Ustaz. Iya, saya pikir tadi teh konser ini teh. Saya pikir tadi teh ada Noah tadi teh. Jika nama ayah Dewa Persik ya mah. Ternyata menyambut Gus Rafiq cenah subhan. Tapi saya jujur Bu, saya kurang senang dengan kalau acara panggung gede-gede kayak gini. Saya lebih senang tuh kalau duduk di masjid, ngampar bareng sama jamaah, itu lebih khusyuk. Pahala yang paling gede itu bukan duduk di pengajian tablik akbarnya, tapi pahala yang gede itu yang seharusnya lebih rame, duduk di masjid rutinannya. Anda kalau bisa rutinan, pahalanya besar. Ya, namanya tablik akbar, tapi pahalanya tidak lebih besar daripada pinuhan masjid teh. Ulah kan ukur minuhan lapangan hungkul atuh. Ya,
pinuhan masjidna, pinuhan kegiatanana, insya Allah kalau masjidnya makmur, wilayahnya akan menjadi wilayah yang makmur. Amin Allahumma. Tapi kalau masjidnya sepi, kata Nabi, tanda-tanda hari kiamat sudah dekat adalah ketika manusia-manusia gemar membangun masjid, tapi tidak ada yang memakmurkan masjid. Gara-gara deh masjid teh. Maka saya tadi aneh, nah iya masjid letik ya, tiang nak ngan ukur tiang naon ya teh. Ya malah mon kacepretanku kilat ya mah, naon petir puas. Beak ya mah. Ya, benangku angin gede beak ya mah. Tapi subhanallah menunjukkan masjid kecil tapi acaranya bisa besar-besaran. Dua tangan dong. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita merayakan Maulid Nabi itu karena apa, Bu? Karena kita bahagia dengan kelahiran Nabi. Betul? Karena kita cinta sama Nabi. Acara Maulid Nabi bukan acara perorangan, bukan acara per RW-an, bukan acara per RT-an, tapi acara Maulid Nabi, acaranya orang-orang yang cinta sama Nabi. Dimanapun kalau Anda mendengar ada acara Maulid Nabi, perayaan kelahiran Nabi, datang, karena itu akan dihadiri oleh Nabi Muhammad. Syekh Abdurrahman Ad-Dibai pernah mengatakan, tadi para ustadz, para guru membaca sholawat, ya Nabi salam alaika, ya Maulid Barzanji dibaca, Maulid Dibai dibaca, Anda berdiri membaca ya Nabi salam alaika, marhaban dan tola al-badru. Itu pernah dikatakan di dalam salah satu keterangan yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Beliau mengatakan, ketahuilah oleh kalian, ketika kalian berdiri membaca ya Nabi salam alaika, membaca marhaban ahlan wa sahlan, membaca tola al-badru alaina, Nabi Muhammad berada di tengah-tengah kalian. Allah, Nabi Muhammad memandang wajah kalian. Nabi Muhammad tidak kita lihat dengan mata, karena kita mata ini buta, bukan buta penglihatan tapi buta batinnya. Orang-orang yang bersih hatinya itu Bapak Ibu, dia pasti bisa melihat apa yang tidak bisa kita lihat. Namanya kasyaf. Para ulama itu punya derajatnya kasyaf. Apa itu kasyaf? Bisa melihat apa yang dia tidak lihat. Maka Syekh Abdurrahman itu salah satu ulama kasyaf. Dia mengatakan, setiap aku membaca maulid, setiap aku membaca barzanji, setiap aku membaca diba, lalu aku berdiri membaca ya Nabi salam alaika, membaca marhaban ya nurul ain, membaca tala al badru alaina, aku setiap itu melihat sosok Nabi Muhammad. Kalau ada Nabi Muhammadnya, berarti ini sukses acaranya. Ya, gede acaranya Bu, banyak jamaahnya, tapi Nabi Muhammadnya gak datang, rugi, buang-buang duit, buang-buang waktu. Ini bukan acara apa ini bukan acara biasa ini acaranya kelahiran Nabi. Banyak kita merayakan ulang tahun anak-anaknya gak ada, banyak kita merayakan ulang tahun istri-istrinya gak ada. Maka ini ulang tahun Nabi, perayaan kelahiran Nabi, kita berbahagia semuanya, kita bersolat semuanya, kita undang Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad nanti yang harapan kita akan terwujud. Apa harapan kita di tempat ini merayakan Maulid Nabi? Hanya satu Bu, bukan hanya mengaku, tapi pengen diaku oleh Nabi. Ya, kita kan hanya bisa ngaku ya. Kira-kira Nabi ngaku nggak sama kita? Nggak cocok orang kayak kita diaku sama Nabi. Sunnahnya nggak pernah kita lakuin, sholatnya bolong-bolong, banyak dosa, ngaku umat Nabi, malu. Tapi hari ini, malam ini, insya Allah semoga ada perubahan yang lebih baik di antara kita. Perubahan lebih baik sama orang tuanya, perubahan lebih baik di dalam rumah tangganya, perubahan lebih baik dalam usahanya. Insya Allah ini di awal hijrahnya kita semuanya menuju kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Yuk saya minta terakhir yang khusyuk bacanya.
Nanti saya mengajak lagi kepada para jamaah untuk membaca ya Nabi salam alaika, marhaban dan tola al badru alaina. Saya minta berdirinya dengan cara yang paling rapi, yang paling khusyuk, pakai adab-adaban, pakai etika, pakai sopan santun ya. Setelah itu kita akan muhasabah, kita akan berdoa bersama di malam ini, mendoakan orang tua kita, mendoakan anak-anak kita, mendoakan untuk rumah tangga kita dan saudara-saudara kita semuanya. Terakhir, satu amalan buat ibu-ibu, bapak-bapak. Di dalam kitab As'adus Sholawat ala Sayyidis Sadat, dikarang oleh Syekh Yusuf An-Nabhani, beliau mengatakan barang siapa yang baca sallallahu ala Muhammad 100 kali ba'da subuh, maka dia akan diberikan oleh Allah hatinya terang benerang, hatinya yang bersih, berkahnya membaca sallallahu ala Muhammad 100 kali ba'da subuh. Amalkan ku barudaknya, amalkan ku ibu sadayana. Insya Allah kalau kita hatinya tenang, hidup kita juga akan makmur dan diberikan kebahagiaan oleh Allah. Fantazzal arsyu طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله semuanya. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. ولم تزل أمه ترى وعمي فخري وفضلي إلى آنية تمام حملي فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في التمام. Yang gendong anak, yang sudah tua, yang tidak mampu berdiri gak usah dipaksakan. Yang mampu menghormat Nabi berdiri, berdiri itu lebih baik. Sallallahu ala Muhammad wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu wasallam. Persiapkan sallallahu, yang akhlaknya dipakai, adab-adabannya dipakai. Sambut Nabi Muhammad dengan khusyuk, dengan etika tata krama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salatullah alaika. Allah ya Nabi salam
abdi sing janten ngahiji sareng ibu rama abdi iring nabi kasawargi husnul khatimah اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله. Angkat tangannya, tundukkan kepalanya. Jika benar-benar Rasulullah hadir di antara kita, maka setiap doa akan dikabulkan oleh Allah. Jika Nabi benar-benar hadir di antara kita, maka kita adalah orang yang paling beruntung. Meskipun tidak melihat Nabi Muhammad, tapi kita dilihat oleh Nabi Muhammad. Sebagaimana kita tidak pernah melihat Allah, tapi Allah melihat kita. Hasibu qabla an tuhasabu. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampuni segala kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa ayah kami ya Allah. Kembali bayangkan wajah yang sekarang sudah menua. Anda tidak akan bisa di dunia ini seperti sekarang kalau bukan karena jasa seorang ayah yang bekerja setiap hari tanpa mengenal lelah, yang bekerja setiap hari untuk mencari nafkah anak dan istrinya. Dia tak peduli panas terik matahari, dia tak peduli badannya sakit, tak terasa dan dirasa olehnya. Hanya satu tujuannya, ketika dia pulang membawa uang, dari uang itu dia belikan makanan untuk dimakan anak dan istrinya. Dari uang itu dia sekolahkan anaknya. Ya Allah,
Kami belum membahagiakan ayah kami ya Allah. Kami belum mempersembahkan kepada ayah kami ya Allah. Dengan persembahan kami menjadi anak yang baik ya Rabb. Belum ya Allah. Bagi kalian yang masih punya ayah, kalian lebih beruntung daripada saya. Demi Allah saya menyesal belum membahagiakan ayah saya. Jangan penyesalan ini menjadi penyesalan bagi kalian yang masih punya ayah. Berterima kasihlah kepada ayah kalian. Berterima kasihlah kepada ayah kalian. Pakaian yang kalian pakai itu dari uang hasil kerja kerasnya, hasil keringatnya. Makanan yang kalian makan itu adalah hasil keringatnya. Ya Allah, ayah yang masih ada di antara kami ya Allah, panjangkan umurnya ya Allah, sehatkan badannya ya Allah, mudahkan segala urusan ayah kami ya Allah. Jangan berikan beban yang berat untuk ayah kami ya Allah. Ya Rabb, ibu yang mengandung, yang melahirkan kita semuanya, ibu yang tidak pernah meminta bayaran ketika dia menyusui, ketika dia mengandung dan melahirkan, ibu yang setiap malam bangun saat kita terbangun. Ingatkah kita saat kita masih kecil, kita lari, kita sekolah diantar oleh ibu. Saat kita menangis, ibu yang bangun. Padahal waktu itu seorang ibu letih, lelah, capek, tapi dia bangun hanya mendengar anaknya ketika anaknya menangis. Apakah engkau masih tega membuat ibumu menangis karena kata-katamu yang kasar? Apakah engkau masih membuat ibumu menangis karena engkau yang melanggar aturannya? Apa aturan ibumu sehingga engkau berat melaksanakannya? Ibumu hanya menyekolahkanmu, hanya ingin menjadi engkau anak yang baik. Kadang mungkin ibumu memukulmu, kadang ibumu mencubitmu, kadang ibumu memarahimu. Demi Allah, itu semuanya bukan karena dia benci kepadamu, tapi karena dia sayang kepadamu. Ya Rabb, panjangkan ibu kami yang masih ada ya Allah, umurnya, sehatkan badannya ya Allah. Untuk ibu kami yang sudah tidak ada, kami tidak memandang wajahnya, kami tidak bisa membersamainya. Hanya doa yang kami baca malam ini ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana wali walidina warhamhuma wa iyana kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami. Kasihanilah keduanya ya Allah, sayangilah keduanya ya Allah. Sebagaimana di masa kecil kami ya Allah, mereka menjaga, mereka melindungi, mereka menyayangi kami dan membesarkan kami ya Allah. Kami pernah menyakiti hatinya, pernah mengecewakannya. Kami menyesal ya Allah. Kami tidak akan melakukan itu lagi kepada ibunda kami ya Allah. Kami takut ya Allah dengan murkamu. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah itu ada pada kedua orang tuamu, dan murka Allah ada pada murka orang tuamu. Para ibu, para bapak yang hadir di kesempatan malam ini, silakan sebut nama anak Anda dan yang membayangkan wajahnya jika tidak ada di sini. Jika ada di sini, silakan sentuh, peluk anak Anda. Silakan sebut nama Anda, anak Anda yang pertama. Menyebut namanya. Yang anak pertama, Kamilatun Nisa. Silakan sebut nama anak Anda yang kedua, Habibatun Nisa. Silakan sebutkan nama anak Anda yang ketiga,
Anis. Silakan sebutkan nama anak Anda yang keempat. Rayyan. Jika punya anak yang kelima, sebutkan namanya. Yang keenam, yang ketujuh, silakan sebut namanya. Ya Allah, anak yang kami besarkan ya Rabb, anak yang kami perjuangkan ya Rabb, anak yang kami sayangi ya Allah, terkhusus seorang ibu, anak yang ada pernah di kandungannya, anak yang pernah dilahirkannya, anak yang pernah meminum air susunya sekarang menjadi darahnya, anak yang sekarang ada di depan Anda atau sekarang tidak ada di sini. Doakan mereka wahai bunda, doakan mereka wahai ibu, wahai mama. Doa ibumu itu seperti doa Nabi, itu kata Nabi bukan kata saya. Doamu didengar oleh Allah, tangisanmu berharga di hadapan Allah. Ya Allah, silakan Bu, doakan anaknya. Mungkin Anda punya anak yang berbeda, mungkin Anda punya anak yang sedang sekolah, doakan. Yang sedang cari pekerjaan sulit, doakan. Tidak ada yang mustahil. Di majlis maulid ini Allah bukakan pintu langitnya. Iftah abwaabas sama, ya Allah, bukakan pintu-pintu langitmu ya Rabb. Iftah abwaaban ni'mah, bukakan pintu kenikmatan ya Allah. Iftah abwaabal barakah, bukakan pintu keberkahan. Iftah abwaabur rahmah, bukakan pintu kasih sayangmu ya Rabb. Iftah abwaabal ijabah, istajib du'aana ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Silakan ibu memohon dengan menyebut namanya. Ya Allah, ya Allah. Silakan wahai seorang ayah, agar supaya pengorbanan Anda, perjuangan Anda tidak sia-sia, sertai dengan doa setiap perjuangan dan pengorbanan. Ya Allah, kami besarkan anak kami sekolahkan anak kami ya Allah. Mereka yang menguji kami, hati kami, kesabaran kami ya Allah. Tabahkan kami, kuatkan kami dengan perlakuan anak-anak kami ya Allah. Kami takut ketika kami marah, Engkau pun marah ya Allah. Kami takut ketika kami murka, Engkau pun murka kepada anak kami ya Allah. Ampuni dosa anak kami, kesalahan anak kami ya Allah. Jangan siksa mereka dengan azab-Mu di dunia ya Allah. Jangan azab mereka dengan kesulitan dan kesusahan pada anak-anak kami ya Rabb. Allahumma ya Rabbana, ja'alana Allah wa iyyakum mimma yastawjibu syafa'ah wa yartaji minhu ra'fatah. Allahumma bihurmati hadzal nabiyil karim wa ahlihi wa ashabis sadiqin ala manhajil qawim, ij'alna min khiyari ummati wasturna bidhaili hurmati wahsyurna ghadan fi zumrati wasta'mil alsinatana fi madhihi wa nusrati wa ahyina mutamassikina bi sunnatihi wa ta'atihi wa amitna ala hubbihi wa jama'atihi. Allahumma la taj'al fi majlisina hadha ahadan illa ghasalta bima'in tawbati dhunubah wa satarta birida'il maghfirati uyubah. Wakshifillahumma kurbatal makrubin, sembuhkan yang sedang sakit keluarga, saudara, orang tua kami ya Allah. Waqdi dainal madinin waghfir lil mudhnibin, ampuni semua pendosa-pendosa di antara kami dan termasuk kami yang ada di sini ya Allah. Bersihkan kami segala dosa-dosa kami dan kesalahan kami. Tuntun kami menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih soleh lagi ya Allah. Wa taqabbal taubatat taibin, terimalah ya Allah ucapan taubat kami.
Ya Tawwab, tub alaina ya Allah. Taubatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa rahmatan 'inda al-maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar. Rabbana ya Rabb, nadhra 'alaina bi nadhrah sayyidina Muhammad. Ya Allah, perlihatkanlah mata Nabi Muhammad kepada setiap kami yang ada di sini ya Allah. Sampaikanlah setiap solawat salam dari kami kepada Sayyidina Muhammad ya Rabb. Wa krimil arwah minna biligai khairil anam. Kumpulkan ruh-ruh kami nanti ya Allah, ruh orang tua kami, ruh keluarga saudara kami, kumpulkan untuk bersama berkumpul dengan Nabi Muhammad di surga Firdaus. Waj'al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar udkhilna al jannata ma'al abrar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al ijabah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, terakhir saya tidak meminta kepada ibu bapak, juga tidak jualan kepada ibu bapak. Ada santri saya bawa minyak kecil, minyak yang sudah saya bacakan sholawat. Ini minyak hasilnya nanti uangnya bukan untuk saya, tapi untuk kepentingan pendidikan, kepentingan dakwah. Saya tidak meminta, tapi saya memberikan minyak ini kepada Anda. Syaratnya adalah Anda sedekah kepada pesantren, kepada dakwah kami, dan niatkan apa yang Anda berikan itu untuk orang tua Anda. Karena saya berikan minyak ini kepada Anda, saya hadiahkan pahala untuk orang tua saya, dan Anda memberikan sedekah Anda untuk pahalanya kepada orang tua Anda. Silakan yang mau sedekah ke pesantren kami, ke pendidikan kami. Di dalamnya banyak penghafal Quran, di dalamnya banyak kegiatan-kegiatan yang insya Allah akan bermanfaat untuk semuanya. Barakallah. Jazakumullah khairan katsiran asal jaza. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridul inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.